Mungkin banyak di antara Anda yang punya satu keinginan. Gimana ya Mas caranya supaya lebih cepat untuk mengalami peningkatan kesadaran, mengalami kenaikan level pencerahan, misalnya begitu. Jika Anda punya pertanyaan seperti itu atau rasa penasaran tentang hal itu, video kali ini untuk Anda. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman, pada video kali ini tema yang saya bawakan adalah agar supaya lebih cepat mengalami peningkatan kesadaran. Wow, panjang judulnya. Jadi gini, sebetulnya banyak contoh di luaran sana yang bisa saya ambil untuk memberikan bukti atau basis nyata keseharian tentang tema ini. Tetapi nanti jadi kurang mendalam, oleh karenanya mohon izin di awal saya menjadikan contohnya itu diri saya sendiri. Dengan maksud ya biar gampang, bukan dalam maksud aduh kayaknya jadi kayak membanggakan diri. Ya terserah Anda lah, tapi tujuan saya bukan ke situ. Dan memang awalnya itu ini terjadi tema ini karena perenungan saya, karena banyak orang yang, tidak sedikit orang yang nanya gini. Dan mereka ini orang-orang yang secara usia lebih senior dibandingkan saya. Bahkan ujian hidupnya tuh di atas saya. Jadi mereka nanya gini, gimana ya Mas Arif caranya kok Anda ini usianya lebih muda dari saya, tapi kesadarannya yang Anda capai ini saya baru temukan di usia di atas 60, misalnya gitu. Atau kenapa ya Mas Arif? Mas Arif itu sudah bisa mendapatkan satu peningkatan pencerahan tentang hal ini hanya dengan mengalami ujian dengan bobot 10 kilo. Saya harus mengalami 1 ton ujian hidup, masalah hidup, baru bisa memahami itu. Nah, jadi gini, kita bicara lagi tentang paradoks. Menurut Anda, orang itu yang lebih bagus itu yang strong atau yang weak, yang kuat atau yang lemah? Umumnya Anda akan berkata ya orang yang kuat dong, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, sanggup mengatasi beban hidup dan sebagainya. Anda akan punya mungkin jawaban spontan, orang yang kuat lah yang Anda jadikan jawaban. Tapi pada poin kali ini saya ingin memberikan satu jawaban yang berpihak kepada diri saya bahwa sebetulnya untuk tema ini orang yang lebih lemah itu sebetulnya lebih diuntungkan. Nah, begini. Jadi mungkin ada di antara Anda yang punya kapasitas menanggung beban itu kecil seperti saya. Jadi saya itu sebetulnya kemampuan menanggung bebannya itu kecil. Jadi akibatnya kalau di dalam bahasa psikologi katanya tuh apa tuh? Coping stress ya. Jadi satu masalah yang bobotnya 1 kilo, di Anda itu 1 kilo, di saya itu bisa jadi berlipat-lipat rasanya. Jadi bisa 100 kilo atau 1000 kilo. Jadi kalau misalkan Anda punya satu masalah hidup terkait utang misalkan itu 1 miliar, saya bisa merasakan deritanya itu cukup hanya punya utang 10 juta. Paham nggak maksud saya? Jadi saya itu tidak perlu diberikan satu ujian hidup terlalu berat, karena rasanya itu sudah seberat dengan orang-orang di luar sana. Itulah sebabnya kenapa saya jadi ngerti tentang keuangan, kesadaran tentang kewajiban terkait dengan finansial, sudah sadar bahwa yang namanya menunda-nunda membayar hutang itu akan mempersulit rezeki,
hanya dengan utang di angka puluhan juta, sementara beberapa orang baru sadar setelah mereka terlilit hutang sampai angka miliaran. Dikasih ujian hidup di angka puluhan juta nggak sadar-sadar, 100 juta nggak sadar-sadar, 200 juta nggak sadar-sadar. Di angka miliaran barulah mereka sadar. Karena itu tadi mereka terlalu kuat sehingga dikasih tahu oleh kehidupan dengan ujian yang ringan tuh nggak kena rasanya. Sementara Arif RH itu rapuh, lemah, kasih dikit aja kapok dia. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi teman-teman, sebetulnya kalau misalkan dalam kasus ini, apabila ada di antara Anda yang orangnya lemah kayak saya, weak, itu adalah keuntungan buat Anda. Karena Anda mudah untuk menghadirkan penderitaan. Sementara penderitaan adalah jalan kita untuk menghancurkan ego dan terjadi pergeseran kesadaran. Nah, memang PR-nya adalah untuk Anda orang-orang yang strong. Jadi Anda jangan heran apabila Anda itu masalahnya berat banget karena Anda kuat. Mungkin di sini muncul sebuah penyesalan, waduh Mas Arif tahu gitu aku jadi orang yang lemah aja. Oh enggak juga, karena orang yang lemah ini pun di persimpangan. Ketika saya dihadirkan ujian, ada satu penderitaan yang berlipat, kami di persimpangan orang lemah ini. Terjadi pencerahan atau bunuh diri. Jadi enggak semudah itu menjadi orang lemah seperti saya misalnya. Nah jadi ya Anda jangan iri dengan kapasitas masalahnya, karena yang terjadi adalah memang rasanya sama. Anda sanggup menanggung itu. Akhirnya saya jadi ngerti. Ujian hidup itu sesuai dengan kapasitasnya. Yang dimaksud kapasitas itu bukan angkanya. Jadi kayak bukan secara taktisnya. Arif RH mampu nanggung hutang puluhan juta, Anda miliaran. Itu bukan angkanya. Tapi untuk memicu rasa yang sama yang menghadirkan satu pencerahan. Itu yang dibidik oleh kehidupan. Jadi kalau misalkan Anda melihat ada orang sudah dikamplengi kehidupan, masalah bertubi-tubi nggak sadar juga. Ya karena dia belum menemukan titik penderitaan yang membuat dia berubah. Jadi gimana? Ya bantu biar dia lebih menderita. Itulah bagaimana caranya supaya lebih mudah mengalami pergeseran. Lipat gandakan, ya. Multiplikasikan rasa menderitanya. Karena mungkin suka tidak suka, penderitaan adalah cara kehidupan untuk memanggil kesadaran Anda sampai ke relung yang paling dalam untuk bergeser. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.